Oke, halo, perkenalkan saya Muhammad Rizky Ananda, mahasiswa semester 5 dari jurusan Sistem Informasi Universitas Terbuka. Oke, jadi di tugas satu ini di mata kuliah pemrograman berbasis desktop, kita ini diminta untuk membuat sebuah program sederhana aplikasi di dalam sebuah restoran atau makanan gitu ya. Jadi ini ketentuannya. Jadi tipe menggunakan tipe data variable, identifier, keyword, class, object, dan method. Terus menggunakan array, string dalam method. Terus menggunakan struktur keputusan seperti ini: if else, switch case, nested if. Sehabis itu di soalnya ini program harus memiliki data input makanan dan minuman beserta harganya. Nanti disimpan dalam sebuah array. Terus pemesanannya maksimal ada 4 menu dengan menyertakan jumlahnya seperti ini contohnya. Terus ada perhitungan biaya, itu seperti pajak 10%, terus biaya pelayanan 20%, terus nanti ada diskon 10% uh, dari total biaya keseluruhan pesanan jika melebihi 100.000. Penawaran harga beli juga penawaran harga beli satu gratis satu dari salah satu kategori minuman jika melebihi 50.000 gitu. Terus mencetak struknya. Terus juga ada ketentuan menggunakan sebuah kelas menu utama main. Ini memiliki berbagai metode menampilkan daftar menu, terus menampilkan data menu dikelompokkan berdasarkan kategori, penggunaan array, terus tidak menggunakan struktur pengulangan di tugas ini. Oke, ini skripnya sudah saya buat tadi. Mungkin saya coba running dulu aja untuk gambarannya. Oke, jadi seperti ini ada dua kategori, makanan dan minuman. Terus nanti diminta untuk input pesanan maksimal ada 4. Misalnya di sini contoh nasi padang. Oke, terus jumlahnya 5. Terus nanti saya mau pesan juga teh manis. Teh manis ini 5. Terus ada es jeruk misalnya. Es jeruk. Ini es jeruknya 2 aja. Dan di sini saya menggunakan ini juga ya. Jadi jika pesanannya hanya ingin 3 gitu ya. Jadi yang keempat cukup tekan enter saja atau dikosongkan. Jadi otomatis akan melanjutkan. Nah, ini contoh struknya. Jadi total nasi padangnya sekian. Terus es teh manis juga sekian dikali 5 jumlah sekian. Es jeruknya juga sama. Terus subtotalnya, pajaknya, biaya servis, dan lain-lainnya. Terus ini ada promo gratis minuman tadi ya, kalau misalnya lebih dari 100.000. Terus di sini saya tambahkan juga, jadi satu perintah lagi. Jadi dimana ketika dapat gratis minuman, dia ini masih dikasih kesempatan untuk memilih minumannya apa. Misalnya di sini contohnya teh manis. Jus alpukat aja misalnya. Jus alpukat. Nah, seperti ini. Jadi minuman gratis dipilih jus alpukat, terus pesanan selesai. Sebenarnya di sini juga saya menggunakan ini ya. Jadi penulisan yang salah. Jadi misalnya penulisannya salah, nanti akan diminta input lagi. Misalnya contohnya di sini kan gak ada nasi goreng ya. Nah, ini nanti diminta coba inputkan lagi gitu ya, karena tidak ada di dalam daftar menu. Atau misalnya nasi padang, tapi typo gitu, nasi padang. Nah, ini juga sama seperti itu. Oke, di stop aja. Habis itu di scriptnya atau di sintaksnya di sini ada di kelas menunya ya, ada nama, harga, kategori. Terus di sini sama juga di sini ada di menunya ada nama, harga, kategori urutannya. Terus di bagian array-nya ini daftarnya, jadi sesuai dengan
urutan di sini ya, jadi nama, terus harganya, kategori. Habis itu saya input menggunakan sini scanner. Saya input menggunakan scanner ini. Habis itu di main metodenya atau main functionnya, di sini menggunakan tampilan menu. Jadi metode tampilan menu di sini ada dua ini sebenarnya untuk menampilkan menu makanan atau menu minuman gitu. Jadi contohnya seperti ini. Jadi saya menggunakan boolean. Jadi boolean true or false-nya. Jadi misalnya dia mau menampilkan makanan aja, berarti true, terus di sini false. Ini kondisinya di sini. Dan ini tujuannya adalah untuk di bagian pesanan minuman yang gratis itu ya. Jadi ketika minuman kan hanya minuman aja yang gratis. Tujuannya untuk di sana. Terus di sini menampilkan makanannya berdasarkan indeksnya. Terus habis itu ada bagian input untuk pesanan. Jadi di sini menggunakan input next line. Terus di sini juga ada saya buatkan validasi menu, metode validasi menu. Menginputkan pesanan, terus di sini nomor pesanannya keberapa gitu. Terus jumlahnya hanya dimasukkan ke dalam variabel. Misalnya contoh validasi menu. Di validasi menunya ini contohnya di sini ya. Ada dua variabel yang bisa diinputkan, nama menu dan nomornya. Terus di sini nanti ketika ini valid, nanti akan menghasilkan boolean ya, true or false. Terus nanti kalau memang valid ternyata menghasilkan return dari nama menunya sendiri. Dan ini validasi menu validnya ada di sini. Jadi mengambil dari nama di array-nya. Di sini juga saya menggunakan equals ignore case. Jadi ketika penulisannya kecil atau besar tidak akan berpengaruh gitu. Nanti namanya di sini ya, nama yang diinputkan ya, variabelnya. Habis itu semisal tidak valid ya menunya, nanti dia diminta untuk menginputkan ulang ya. Jadi menginputkan ulang di sini, menginput ulang. Terus nanti di sini ada keterangannya juga, menu tidak ditemukan, terus masukkan nomor kesekian, input ulang, dan nanti dibalikan ke bagian awal sini, di return ulang seperti itu. Sehabis itu di bagian nomor 2, inputan nomor 2 sampai nomor 4 ini sebenarnya sama. Jadi ada validasi dulu di awal ketika menunya ini kosong atau dia hanya cukup satu menu aja gitu ya. Karena kan sebenarnya tidak mungkin orang masuk ke dalam restoran tidak memesan gitu. Jadi minimal ada satu menu. Jadi misalnya menu yang kedua kosong ternyata. Di sini ada validasinya menggunakan negasi pesanan. Kalau misalnya tidak kosong, nanti akan ke baris bawahnya. Nanti ini sama juga validasi seperti yang tadi ya. Terus nanti ada jumlahnya berapa, seperti itu. Dan terakhir nanti ada hitung total dan cetak struknya. Ini variabel tadi yang dikirimkan ya, di sini pesanan dan jumlahnya. Terus nanti di sini memasukkan subtotalnya dulu, variabelnya. Habis nanti divalidasi juga apakah ini kosong atau tidak gitu. Jadi ketika memang kosong, harganya atau keterangan selanjutnya dilewat. Jadi misalnya nanti masuk subtotalnya berapa, misalnya 10.000, nanti ditambahkan dengan harga yang di menu item selanjutnya gitu ya. Terus nanti dikalikan dengan jumlahnya. Misalnya kan get harga ini mana get harga. Nah, ini get harga ini menggunakan metode juga. Jadi metode ini langsung mengecek namanya dulu, nama dari di dalam array yang tadi udah dibuatkan, sama menggunakan equals ignore chars.
ignore cache, menggunakan nama menunya tadi. Terus nanti kalau misal memang sesuai di indeks nomor 0, dia akan return daftar menu di array indeks 0 yang harganya yang diambil gitu. Untuk yang lainnya sama juga. Sehabis itu ini ya, jadi sudah dapat harganya berapa, nanti dikalikan dengan jumlahnya. Sehabis itu dapat pajaknya, ini diambil dari subtotal jumlah ini terakhir, dikalikan dengan 0,10 atau 10%. Terus nanti ada biaya pelayanan, terus ada totalnya berapa, dihitung dari subtotal, dan pajak ditambah biaya pelayanan juga. Terus nanti ada diskon ini awalnya 0 dulu ya, jadi ketika kondisinya nanti memenuhi akan diubah. Ini juga sama di bonus minumannya, menggunakan boolean juga. Nah, untuk ketentuannya di sini, jadi subtotalnya kalau misalnya di 100.000 sesuai soal tadi ya, akan ada diskon sebesar 10% yang diambil dari subtotal. Terus nanti untuk bonus minuman ini juga harusnya dimasukkan, karena bonus minuman minimal lebih dari 50.000 gitu. Ini bonus minuman ada di 100.000 juga ada. Habis itu nanti hanya sisanya untuk menampilkan aja seperti ini. Nah, yang ditampilkan ini misalnya contohnya ada kondisi diskon, misalnya memang dia dapat diskon, nanti ada ditampilkan. Ini juga sama, kalau misalnya ada bonus minuman ditampilkan. Dan di sini ketika memang dia dapat bonus minuman, saya buatkan tadi ya tampilan menu untuk hanya bonus minuman aja. Di sini ada dua kondisi, false dan true-nya dipisah. Jadi seperti ini, misalnya tadi kan false dan true ya. Nah nih, jadi makanannya false, terus ini ya true. Jadi yang nanti yang tampil hanya minuman saja. Selanjutnya mana tadi? Oh nih, oke. Jadi habis itu minuman gratis diinputkan, minuman gratisnya apa gitu ya. Terus nanti divalidasi dulu seperti yang tadi ya. Sini, validasi minuman. Cuma di sini saya tambahkan dulu namanya sudah valid atau belum gitu. Terus habis itu tambahkan kondisi lainnya, yaitu dimana si kategori ini minuman atau tidak gitu. Nanti ketika ada kesalahan, jadi masih bisa dicek dulu gitu. Nanti ketika kondisi ini tidak memenuhi, nanti akan diminta input ulang seperti ini, di validasi minuman, di input ulang ini ya. Dan ini kategori get kategori buat minumannya. Jadi nanti daftar menu diambil indeks 0 contohnya, terus namanya apa. Memang jika sudah cocok, nanti akan menampilkan daftar menu dan kategorinya apa gitu. Jika cocok, nanti akan return namanya seperti itu. Habis itu ya sudah cukup nih untuk scriptnya atau sintaksnya. Dan sebenarnya oh ya, ada satu lagi, cetak item ini hanya penulisan namanya aja ya. Jadi nama dan harganya saja seperti itu. Mungkin saya coba lagi. Ini misalnya contohnya saya ingin pesan ayam bakar. Ini saya coba 10. Misalnya saya pengen teh manis, tapi sempat typo gitu, manis. Nah, ini akan diminta lagi teh manis 10. Nggak ada. Terus saya misalnya kopi hitam. Oke, seperti itu. Dan ya seperti ini. Oke, mungkin dari saya cukup ini ya, cukup segitu aja untuk tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, mohon bantu dijelaskan bagian kesalahannya. Ya, terima kasih.